dibandingkan dari 10 hari ini. Hari apa? Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, walal jihad fi sabilillah. Apakah amalan tersebut tidak bisa dikalahkan juga dengan jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, walal jihad. Jihad pun tidak sanggup menandingi amal di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu. Artinya apa? Jenengan sedekah 1 gelas di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih Allah cintai daripada jihad di jalan Allah. Masya Allah. Tapi belum selesai. Illa rajulun kharaja binafsi. Nah, ada mustasna ilahnya, ada istisnanya, ada pengecualinya. Kecuali orang yang berangkat pergi ke medan perang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan nyawanya. Falam yarji min dzalika bi syai'. Tapi dia tidak kembali, hartanya tidak ada yang kembali, nyawanya pun tidak kembali, pulang tinggal nama. Artinya apa? Yang sanggup mengalahkan amalan 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah mati syahid. Kalau hanya jihad perang masih kalah kecintaannya dibandingkan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Masya Allah, umat Rasulullah itu mulia sekali, dihormati benar sama Allah. Jadi yang sanggup mengalahkan amal yang sangat dicintai Allah dari tanggal 1 sampai 10 adalah orang mati syahid. Dia syahid tidak syahid dengan nyawanya saja, tapi syahid dengan harta bendanya. Nah, yang kita carikan itu. Makanya didesain 1 sampai 10 nanti kita istimewakan benar itu. Hidup ini cari pahala. Karena itu yang akan kita bawa pulang nanti. Kenapa saya berani bekerja? Karena kalau saya tidak kerja akan susah hidup saya, tidak bisa nafkahi anak istri. Tapi kalau saya tidak menyiapkan pahala, nanti pasti saya akan susah di hidupan akhirat. Kalau di dunia saya tidak bisa makan, minum, saya bisa minta ke Pak Ji Imam, ke Pak Sutyono, bisa minta saya, ada yang nolong. Tapi kalau di akhirat siapa yang bisa saya minta tolong? Yang sanggup menolong saya hanya satu, amal kebaikan kita yang kita bawa dari dunia ini. Sekarang kita lihat amalan utama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama berpuasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyam min kulli syahrin awwal sunaini min syahri wal khamis. Rasulullah itu pada 9 hari awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah itu berpuasa. Dan ini diamalkan oleh para sahabat beliau, Ibnu Abbas, Hurairah dan sebagainya itu mengamalkan itu. Juga berpuasa di hari Asyura 10 Muharram. Ini lain tema ya. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, berpuasa Senin Kemis. Jenengan kita ini kalau ngaku umat Rasulullah, nah ini sunnah yang jenengan ikut itu ini. Nggak usah aneh-aneh ikut sunnah yang lain. Nah, ini aja dulu. Kalau kita mengklaim sebagai umat Rasulullah, paling nggak puasanya 3 hari dalam sebulan. Ayyamul bid, tanggal berapa Ustaz Sutyono? 12, 13, 14, 15. Minimalis itu. Dan sampai nanti kita meninggal tidak pernah puasa ayyamul bid. Tidak, saat saya kuat, naikkan menjadi Senin Kemis. Berarti 1 bulan bisa 8 kali. Naik lagi kalau bisa Daud. Lah khusus 1 Dzulhijjah sampai 9 itu full Nabi. Boleh. Di tanggal 10-nya tidak boleh, haram jangan berpuasa. Nah, sekali-kali. Umur berapa sudah? Masa tidak pernah puasa full dari 1 sampai 9 Dzulhijjah? Nah, sekarang keutamaan puasa Arafah. Siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'alallahi ay yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Puasa Arafah tanggal berapa, Hat? Arafah tanggal 9 ketika jamaah haji saudara kita sedang berwukuf. Yang haji haram berpuasa, yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang tidak wukuf pokoknya itu disunahkan puasa Arafah tanggal 9. Apa pahalanya?
menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun dosa kita dihapus sama Allah. Kalau kita merasa punya dosa, wajibkan diri untuk puasa Asyura ini. Kalau merasa tidak punya dosa, nggak usah puasa, sudah. Enteng kan? Kalau punya merasa dosa, hapus ini. Dijamin Rasul itu tidak pernah bohong. Enteng dalam Islam sebenarnya. Yang kedua, banyak berzikir dengan bertakbir Allahu Akbar, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, beristighfar astagfirullah, dan memperbanyak doa. Ini modal apa enggak ini? Enggak modal, modalnya gerakkan lisan atas bawah. Selesai udah. Kita lihat dalilnya. Wa qala Ibnu Abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashr. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yahrujani ila suq fi ayyamil asri yukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihima. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 plus hari-hari tasrik. Berarti 1 sampai 13 itu kita diminta untuk bertakbir, zikir yang seperti yang kita sampaikan tadi, dan itu dikeraskan sunahnya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Insyaallah. Siapa ini pelaku utamanya? Ibnu Umar, putranya Umar. Ibnu Umar ini Bapak Ibu terkenal sahabat yang sangat hati-hati terhadap sunnah Nabi. Apa yang Nabi lakukan itu beliau lakukan. Kenapa? Ingin nyunah sekali. Sampai Nabi itu pernah lewat suatu tempat kemudian menundukkan kepala beliau, maka Ibnu Umar lewat itu juga nundukkan. Kenapa? Ingin mencontoh Rasulullah. Lah, sama Abu Hurairah keluar ke pasar, ke toko, ke madrasah, ke sekolah. Kemudian apa? Takbir. Dan dikeraskan. Karena mereka berdua bertakbir dengan keras, maka orang-orang pun mengikuti takbir mereka berdua. Nah, ini jenengan terserah. Mau ditafsiri takbir keliling itu boleh apa enggak? Terserah. Takbir berjamaah boleh apa enggak? Terserah jenengan. Keyakinannya jenengan kayak apa? Tapi paling enggak minimal kita lakukan. Tapi kalau sekarang kayaknya jadi fitnah. Pak, nanti Pak takbirnya Pak, kalau udah itu udah nyembelih itu baru takbir, sama habis sholat ayam tasrik. Padahal sunnahnya ya itu sunnah juga, tapi yang lebih sempurna ya ini. Kenapa tidak terbiasa? Karena tidak membiasakan diri. Maka yang sunnah, yang benar kalau kita paksakan sekarang dianggap bahaya, dianggap tidak sunnah. Kenapa? Umat sudah jauh dari ajaran agamanya. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Tidak hanya sholat wajib, fardu 5 waktu, tapi habis sholat duha, takbir juga. Zikirnya diganti dengan takbir itu. Enggak. Terserah jenengan mau ditafsiri kayak apa monggo. Penting itu hadis riwayat Bukhari. Tapi sanadnya malak, tapi tetap bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah puasa, yang kedua banyak zikir, yang ketiga menunaikan haji dan umroh. Nah, ini modal ini. Ini modal. Nyerah kita. Yang ekonomi elit, ekonominya sulit, ini tidak bisa ini. Kalau yang pertama, puasa sama zikir itu tanpa modal, siapapun sanggup. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Nabi ditanya amal apa ya Nabi yang paling utama? Qala imanun billah wa rasul. Iman kepada Allah dan Rasul. Kita ada semua Bapak Ibu. Kita ini sudah makomnya tinggi kalau beriman pada Allah dan Rasul. Tapi Bapak Ibu, iman itu dibutuhkan. Definisinya iman itu mengucapkan di lisan, hati meyakini, jawari, anggota tubuh membuktikan. Sumakila ya Nabi setelah beriman pada Allah dan Rasul, apa yang lebih utama? Jihad fisabilillah, jihad ke medan perang. Kayak yang tadi kita sampaikan, puncak kebaikan seorang mukmin adalah mati syahid. Di atas itu dan ada lagi. Sumakila sumamada qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Insyaallah. Makanya saudara kita puluhan bahkan sampai ratusan dengan biaya selamatannya itu rela dikeluarkan. Untuk apa? Hanya satu sebenarnya, ingin dapat ampunan dari Allah biar masuk surga.
Bukan ingin dipanggil Pak Haji Bu Haja, enggak. Kalau niatnya Pak Haji Bu Haja, perlu direvisi itu niatnya, bahaya. Man hajalillah falam yafus falam yafsuk roja kayami waladatu umuhu. Siapa yang haji, dia tidak berkata kotor, tidak berkata seronok, dia kemudian pulang ke tanah airnya seperti dia baru dilahirkan ibu kandungnya. Artinya apa? Bersih tanpa dosa. Kalau udah bersih tanpa dosa, wajib masuk surga. Surga itu hanya boleh dimasuki orang yang tidak punya dosa, meskipun tidak punya salah, tidak punya pahala sedikit pun, tetap dia akan masuk ke surga. Jadi rumus, kita mau masuk surga itu gampang. Menolkan, mengzerokan dosa kita. Nah, dosa itu bisa digempur dengan apa? Dengan kebaikan. Artinya pahala yang bisa menghapus dosa. Makanya kita semangat cari pahala itu kan bukan wah, saya udah dapat sekian malah. Bukan begitu. Kita ini jaga-jaga, jangan sampai dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Kalau sampai dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, jelas kita mampir neraka. Itu yang tidak kita kendaki. Makanya perbuat kebaikan yang sebanyak mungkin dengan harapan nanti bisa menutup kesalahan kita. Kalau kesalahan kita ketutup, kita kayak baru dilahirkan ibu kita tanpa dosa, surga sudah menjadi jalan hidup kita di akhirat nanti.